Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat datang beribadah bersama dengan keluarga di hari Minggu yang indah ini secara online, yang bisa Bapak Ibu ikuti setiap minggu pukul 6.30 pagi. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang berbahagia, sebelum kita diberkati Tuhan bersama-sama, mari kita datang kepada Dia terlebih dahulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih karena kesetiaan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Semua berkat-berkat yang kami nikmati Tuhan adalah berkat-berkat yang daripadamu, yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kesetiaan Tuhan ada menyertai kami, dan Engkau berkenan menggandeng keluarga kami dengan tangan kanan-Mu sendiri, sehingga kami boleh senantiasa berjalan bersama Tuhan, melewati jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan dan tetapkan bagi kami. Kami senang Tuhan jika pagi yang indah ini Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Karena lewat firman-Mu itu pula akan menjadi pelita di dalam setiap langkah kaki kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu senantiasa akan menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, kembali kita akan pelajari 7 deadly sin, 7 dosa yang mematikan. Biasa disebut dengan 7 dosa yang mematikan, 7 dosa pokok, 7 dosa utama. Sebab ternyata ada 7 sifat yang bisa menimbulkan dosa ini ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan jika kita tidak mampu mengontrol 7 sifat ini tadi, itu akan melahirkan 7 dosa yang mematikan. Disebut 7 dosa yang mematikan oleh karena lewat dosa yang Anda perbuat ini tadi, itu akan melahirkan dosa-dosa baru yang lain. Nah saudara, ini yang kedua, yaitu tentang iri hati. Nah saudara, kita definisikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan iri hati. Iri hati adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang, ya. Orang ini punya perasaan tidak suka melihat orang lain lebih sukses dari dia. Mungkin berkatnya lebih banyak dari dia. Mobilnya lebih baik. Kemudian rumahnya lebih megah. Sehingga di dalam hidup orang tersebut yang sering punya iri hati ini tadi, maka orang lain itu bisa dijadikan oleh dia sebagai pesaing. Atau bahkan lebih parah lagi, orang lain dianggap sebagai ancaman bagi hidupnya. Nah saudara, sebab orang yang iri hati inginnya apa? Inginnya dia boleh menjadi orang yang selalu nomor 1. Celakanya saudara, terkadang ada loh. Orang yang ingin nomor 1 justru ada di dalam lingkungan
saudara-saudara sekandungnya. Tidak suka kalau saudara sekandungnya diberkati. Tetapi dia selalu ingin menjadi nomor satu di antara sesama saudara sekandungnya. Dan orang-orang seperti ini yang suka iri hati juga tidak terlalu suka melihat orang lain itu berbahagia. Saudara, kita pelajari 1 Samuel pasal 18. Saya bacakan ayat 6 sampai dengan ayat 9. Ini adalah mengenai Saul dan Daud. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah kita baca adalah sesuatu yang sebetulnya menurut saya, Saul ini adalah raja yang konyol. Kenapa dia tidak bahagia, tidak malah bangga punya Daud sebagai salah satu pahlawan andalannya yang pergi berperang dan mendapatkan kemenangan yang besar. Dan pada waktu mereka pulang dari perang menang dengan bangsa Filistin, maka rakyat Israel bersukaria menyambut Saul sebagai raja, Daud sebagai salah satu panglima perangnya, dan pasukan Israel, di mana mereka menari, mereka menyanyi, mereka menabuh rebana, sambil bersukaria mereka menari-nari, dan mereka menyanyi dengan berbalas-balasan. Kata rakyat Israel, kata perempuan-perempuan cantik itu, bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Adalah jumlah yang sudah sangat besar. Satu orang bisa mengalahkan beribu-ribu. Adalah sebuah puji-pujian yang luar biasa. Tetapi ketika mereka memberikan penilaian kepada Daud, dan mereka berkata, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan beribu-ribu. Maka ketika Saul mendengarkan apa yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan demi menyambut kedatangan dan kemenangan mereka, maka Saul tidak senang mendengarkan nyanyian tersebut. Saul menjadi marah oleh karena nyanyian tersebut. Saul menjadi mendengki kepada Daud oleh karena perkataan mereka. Sebab Saul merasa sebagai orang nomor satu, kenapa dia tidak dinomor satukan? Justru dia dikalahkan dengan Daud yang jauh masih lebih muda daripada dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat sejak hari itu
Maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Saudara, iri hati ini berbahaya sekali. Karena apa? Orang yang punya iri hati itu akan menjadi orang yang begitu membenci orang yang diirikan. Bahkan lebih daripada itu, orang yang punya perasaan iri hati kepada seseorang selalu nggak suka kepada orang yang diirikan. Dan mereka punya kecenderungan menganggap orang ini menjadi pesaingku. Orang ini bisa menjadi ancaman bagi hidupku. Saudara, iri hati oleh Tuhan diberikan kepada saudara dan saya, kepada sesama kita yang lain. Dengan maksud dan tujuan bukan untuk membuat saudara dan saya berbuat dosa. Tetapi jika Anda dan saya mampu mengontrol iri hati ini dan mampu menjalankan iri hati ini secara positif, maka Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya lewat iri hati yang sengaja oleh Tuhan dikaruniakan di dalam kehidupan setiap umat ciptaan Dia. Nah, saudara, yang positif yang seperti apa? Jika manusia tidak diberi rasa iri hati, maka Anda dan saya tetaplah adalah orang-orang yang tidak punya keinginan untuk maju. Anda akan menjalani hidup dengan monoton. Anda akan hidup menjadi orang yang pasif. Anda melihat orang lain maju, Anda tidak bereaksi. Anda melihat orang lain sudah berlari, Anda juga tidak menaruh perhatian untuk supaya Anda tidak tertinggal terlalu jauh. Nah, iri hati memang sengaja oleh Tuhan dikaruniakan kepada saudara dan saya dan seluruh umat ciptaannya dengan maksud dan tujuan agar supaya Anda dan saya juga mau berjuang meraih satu kemajuan supaya kita tidak tertinggal dengan kemajuan dari sesama yang lain. Bapak Ibu, boleh kan Anda dan saya iri hati, istri kita iri hati karena melihat anak tetangga kita, kenapa mereka bisa demikian pandai-pandainya. Mereka selalu sekolah ini mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kemudian mulai kita bertanya, anakmu kok pandai-pandai? Bisa ndak aku nanya, kira-kira belajarnya seperti apa? Kira-kira belajar atau les di mana? Nah, saudara, iri hati yang seperti ini adalah iri hati yang positif. Yang Tuhan mau berikan kepada saudara untuk saudara bisa lakukan, untuk saudara bisa kembangkan, sehingga Anda juga mendapatkan satu progres, satu kemajuan yang berarti di dalam kehidupanmu tanpa harus menyakiti orang lain. Kita maju bersama tanpa harus kita berbuat curang, tanpa harus kita berbuat kejahatan. Tetapi kita bertanya, dari mana engkau memperoleh kemajuan tersebut? Aku ingin meneladani akan hidupmu agar supaya aku pun beroleh kemajuan yang sama. Nah, saudara, namun apa yang terjadi di dalam hidup Saul dan Daud tidaklah demikian. Saul iri hati dengan Daud, kemudian Saul berpikir, Daud adalah ancaman bagi hidupku. Maka timbullah dosa dari iri hati di dalam hati Saul. Saul berikhtiar untuk membunuh Daud, melenyapkan Daud.
Nah, saudara, apa yang dilakukan Saul adalah sebuah dosa, sebuah kejahatan yang timbul dari 7 dosa yang mematikan, dari 7 dosa pokok, dosa utama. Salah satunya adalah iri hati. Nah, saudara, Saul telah berbuat banyak dengan siasat-siasat tertentu. Tetapi karena keiri hatiannya itu tadi, dia tetap berfokus pada satu tujuan, yaitu bagaimana supaya Daud itu lenyap dari kehidupan dia. Karena Saul menganggap Daud ini ancaman loh bagi hidupku. Dan karena Tuhan menyertai Daud, Alkitab menulis, kemana saja Daud ditempatkan, Daud selalu berhasil menang. Padahal ketika Saul menempatkan Daud, ada niatan jahat Saul kepada Daud, agar supaya Daud itu terbunuh oleh karena tangan para musuhnya. Nah, saudara, bukankah hati yang seperti itu adalah hati yang jahat? Sampai-sampai yang namanya iri hati bisa menimbulkan niat untuk melakukan pembunuhan. Bisa dengan tangannya sendiri, bisa lewat tangan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula halnya yang dilakukan oleh 2 orang saudara sekandung yang bernama Kain dan Habel. Kain karena persembahannya kepada Tuhan tidak diterima. Kenapa? Karena Kain ketika mempersembahkan, walaupun dia juga memberikan yang terbaik dari hasil panennya, karena Kain adalah seorang petani, Habel seorang peternak, tetapi Kain ketika mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhannya, air muka Kain, wajah Kain tidak berseri-seri, tidak bersukaria seperti Habel adiknya ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berkenan atas persembahan Kain, tetapi kepada Habel Tuhan berkenan. Saudara, lewat perbedaan ini saja, saudara, ternyata apa yang terjadi? Kain menaruh dendam kepada Habel adiknya, sehingga dia menganggap Habel adiknya adalah ancaman bagi hidupnya. Habel adiknya adalah pesaing di dalam hidupnya. Dan Kain tidak suka melihat kebahagiaan Habel. Maka Kain melakukan pembunuhan kepada Habel adiknya. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, hati-hati. Iri hati itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Kepada Anda dan saya, kepada anak-anak kita, itu bisa terjadi. Lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Ketika Yakub memperlakukan Yusuf anaknya dengan begitu istimewa dibandingkan dengan anak-anak yang lain, maka 10 saudara Yusuf yang berbeda ibu itu menjadi tidak suka dengan Yusuf. Oleh karena apa? Iri hati telah menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga mereka pun ingin melenyapkan Yusuf dari kehidupan mereka. Hati-hati Bapak Ibu mengajar, mendidik anak. Jika Anda ternyata adalah seorang papa atau seorang mama yang dikaruniai anak lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bahkan lebih. Hati-hati, jadilah orang tua yang bijak.
Jadilah orang tua yang adil, yang bisa memperlakukan semua anaknya, sehingga anak-anak ini merasa nyaman dengan perlakuan yang Anda sudah lakukan kepada diri mereka masing-masing, dan memberikan suatu keyakinan bahwa papa dan mama itu mengasihi aku dengan begitu luar biasa. Nah, saudara, kembali kepada Saul dan Daud. Apa kemudian yang dilakukan oleh Saul? Saul justru dengan terang-terangan ingin membunuh Daud. Sehingga Daud pun tahu bahwa ternyata Saul memang berikhtiar mencabut dia punya nyawa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang seperti ini justru membuat Daud mulai mengambil sikap menjaga jarak, karena Saul menjadi pribadi yang menakutkan di dalam kehidupan Daud. Sebab Saul adalah seorang raja. Daud waktu itu jadi menantu raja. Tetapi apa artinya sebagai seorang menantu yang tidak disenangi oleh Saul sebagai mertuanya? Nah, saudara, aneh sekali. Iri hati Saul telah menimbulkan dosa untuk membunuh Daud secara membabi buta. Sepertinya Saul lupa. Harusnya kepada Daudlah dia berterima kasih ketika Goliat dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Ini adalah prajurit jago perang orang Filistin mengejek orang Israel. Dan Saul serta pahlawan-pahlawan orang Israel tidak ada satupun yang berani tampil di medan perang melawan Goliat yang tubuhnya seperti raksasa. Saul yang ditulis di dalam Alkitab adalah seorang yang gagah, dan tingginya Saul itu ukurannya 1,5 kali orang Israel. Berarti Saul ini gagah sekali. Itu saja Saul tidak berani menghadapi Goliat. Dan semakin sombong, semakin angkuhnya Goliat mengejek, mengolok-olok Allahnya Israel. Juga mengejek, mengolok-olok semua pahlawan perangnya Israel. Dan hati Daud yang pada waktu itu mendengarkan ejekan itu telah dipanaskan dengan apa yang dikatakan oleh Goliat. Dan pada waktu itu pula semua pahlawan perang orang Israel hatinya telah menjadi tawar. Dan Daudlah yang berkata kepada Saul, "Tuanku raja, jangan sampai tawar hati. Aku yang akan menghadapi orang kafir ini. Aku akan membunuh dia dan mengalahkan dia." Nah, saudara, harusnya Saul mengingat kepahlawanan Daud ketika tidak ada seorang pun pahlawan perang bangsa Israel yang berani maju ke gelanggang pertempuran. Daud yang belum berpengalaman berperang di medan pertempuran adalah Daud yang berani tampil untuk mengalahkan Goliat. Sehingga pertarungan antara Daud dan Goliat sampai hari ini, siapapun orangnya itu selalu mengingat akan peristiwa tersebut untuk menggambarkan pertempuran dari dua orang yang tidak sebanding.
Yang satunya demikian kuat, yang satunya demikian lemah. Dan yang menjadi underdog, yang menjadi kuda hitam, yang dipandang lemah adalah Daud. Sebab Daud belum berpengalaman. Daud bukan orang gagah, bukan prajurit. Dia masih sangat muda. Dan Goliat adalah orang yang berpengalaman. Sejak muda suka berperang. Apalagi dia punya kehebatan. Tubuhnya seperti raksasa. Namun apa yang terjadi, saudara? Daud yang disertai oleh Tuhan dan telah diurapi oleh Tuhan, tetaplah Daud yang keluar sebagai pemenang. Sebab Daud katakan, aku datang kepadamu dengan membawa nama Allahnya bangsa Israel. Dan kemudian Daud menang. Daud berhasil membunuh Goliat. Nah, harusnya kepahlawanan Daud inilah yang harus diingat oleh Saul. Namun celakanya orang yang iri hati sudah buta mata rohaninya. Untuk berterima kasih kepada orang yang berjasa pun mereka tidak mampu lagi. Dan bahkan Saul memandang, oleh karena banyaknya rakyat yang mencintai Daud, yang memberikan penilaian begitu luar biasa kepada Daud, dan telah bernyanyi-nyanyi memberikan penilaian kepada Daud, maka yang dipikirkan oleh Saul yang sedang dihinggapi dengan dosa iri hati ini tadi adalah cuma satu, yaitu Daud menjadi ancaman bagi hidupku. Oleh karena Daud, kerajaanku bisa jadi tidak akan kokoh lagi. Dan terakhirnya, tahta yang aku miliki akan jatuh kepada Daud. Sehingga kesimpulan daripada Saul tetap tertuju kepada satu tujuan, yaitu Daud harus dilenyapkan dari kehidupan Saul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda adalah anak Tuhan yang mohon maaf bicara, memiliki atau sedang menjalani dosa oleh karena iri hati, demi nama Tuhan Yesus, saya mengingatkan, hati-hati Bapak Ibu, segeralah Anda bertobat, karena ini termasuk 7 dosa yang mematikan, yang akan nantinya melahirkan dosa-dosa baru, yang akan Anda lakukan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai anak Tuhan, Anda segera bertobat, kembali kepada jalan yang benar, dan biarlah dengan permohonan ampun kepada Tuhan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan akan mengampuni dosa saudara dan akan menuntun Anda kembali hidup pada jalan yang benar yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga. Demikian pula Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan semua keluarga. Amin. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kita lewat firman-Nya di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar dan Kau sudah memberkati kami dengan berkat firman-Mu yang luar biasa. Jauhkan Tuhan hidup kami bersama keluarga dari iri dan dengki, agar supaya kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kami berkenan di hati-Mu. Mampukan Tuhan kami ikut bersukacita di tengah-tengah sukacita sesama kami yang lainnya, tanpa ada perasaan kami harus iri atau cemburu atas mereka.
Tetapi kami tahu kebahagiaan mereka, kemajuan mereka, kami pun bisa dapatkan Tuhan. Jika kami memohon belas kasihan kepadamu dan kami berusaha meneladani orang-orang yang sukses dan kami teladani, kami juga akan memperoleh kesuksesan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu Tuhan, tetap kami mohon kerendahan hati ada di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh tetap berjuang untuk mendapatkan kemajuan dengan cara yang jujur. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami bersama keluarga kami di dalam setiap perjuangan kami. Kami tahu kami bukan berjuang sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai kami dan memampukan kami sehingga perjuangan keluarga kami untuk meraih kesuksesan boleh berhasil. Sebab masa depan yang penuh harapan itulah yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak kami, bagi menantu kami, cucu cicit keturunan kami, untuk kemudian kami pakai sebagai saluran berkat dari Tuhan untuk menolong setiap orang yang menghadapi kesulitan hidup, sehingga lewat apa yang kami kerjakan, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan Tuhan sudah mengabulkan doa-doa kami. Amin.